Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kita masih membahas dalam bab banyak jalan untuk menuju kebaikan. Masuk hadis yang ke-10. Wa anhu. Anhu siapa ini? Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja faida kalbun yalhathu ya'kulu athara minal 'atashi faqala ar-rajulu laqad balagha hadha al-kalbu minal 'atashi mithla alladhi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran faqala fi kulli kabidin ratabatin ajrun muttafaqun alaih wa fi riwayatin lil Bukhari fasyakarallahu lahu faghafara lahu faadkhalahul jannata wa fi riwayatin lahuma bainama kalbun yutifu birakiyatin qad kana yaqthuluhu al-'atashu id ra'athu bagiyun min bagaya bani Israila fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Dan dari
Abu Hurairah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu saat ada seorang laki-laki berjalan, kemudian di tengah-tengah perjalanan ia merasa haus sekali. Ia mendapatkan sebuah sumur. Maka ia turun ke dalamnya dan meminum daripadanya. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lantas orang tersebut berkata, anjing ini benar-benar telah kehausan sebagaimana saya tadi juga kehausan. Ia terus turun ke sumur lagi dan mengisi sepatunya dengan air sampai penuh. Kemudian ia menggigit sepatunya sehingga ia naik ke atas. Lantas ia memberi minum kepada anjing itu. Dan Allah Ta'ala memuji perbuatan orang itu karena menolong anjing. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, sahabat Nabi ya, wahai Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang juga mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpah itu mendatangkan pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dikatakan, kemudian Allah memuji perbuatan orang itu dan ia memberi ampunan kepadanya serta memasukkannya ke dalam surga. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang lain dikatakan pada suatu saat ada seekor anjing yang berputar-putar di sekeliling sumur yang hampir mati karena kehausan. Kemudian ada seseorang penjahat dari Bani Israel yang melihat anjing itu. Lantas ia melepas sepatunya dan mengambilkan air untuk anjing itu. Lantas ia meminumkannya kepada anjing itu. Maka diampunilah dosa-dosa orang itu lantaran perbuatannya itu. Baik, dalam hadis Bukhari Muslim ini Nabi menceritakan di zaman dulu ada seseorang. Nah, kalau dalam riwayat hadis pertama ini disebutkan adalah seorang laki-laki. Tapi dalam riwayat Bukhari yang kita baru sebutkan terakhir tadi itu adalah riwayatnya seorang perempuan.
Terlepas dari apakah laki-laki ataukah perempuan, ya. Ini ceritanya bahwa seseorang itu menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Lidahnya itu jar orang Banjar menjulur, menjulur kehausan, tapi nggak ada air liur yang menetes. Nah, dia menjilat tanah. Siapa tahu ada air di tanah tadi, tapi nggak ada airnya. Menjulur dia punya lidah. Si laki-laki ini atau perempuan itu, ya, kalau hadis pertama yang tadi Bukhari Muslim itu laki-laki. Kalau yang Bukhari yang kita sebutkan tadi itu adalah riwayatnya perempuan. Yani perempuan dari Bani Israel. Mengambilkan air dari sumur tadi lalu memberikan kepada anjing tadi. Atas perbuatan itu maka Allah Subhanahu wa taala pun senang, bergembira dengan laki-laki ini atau perempuan itu. Oh, ini orang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut dan akhirnya memasukkan ke dalam surga. Coba lihat hadis ini. Yang ditolong adalah seekor anjing. Anjing adalah dalam mazhab Imam Syafi'i najis mughalladhah. Dari ujung bulunya sampai ke dalam tulang sumsumnya, dari ujung kepalanya sampai ujung kaki atau ujung buntutnya, tulangnya, sumsumnya, darahnya, kencingnya, air maninya, keringatnya, bulunya, tulangnya, dagingnya, uratnya, semuanya adalah najis mughalladhah dalam mazhab kita Syafi'i. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan tidak boleh seorang muslim memelihara anjing atau memasukkan anjing ke dalam rumah tanpa ada hajat. Karena siapa yang memelihara anjing di dalam rumahnya, Allah akan mengurangi pahala orang tersebut sebanyak 2 qirat. Qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu adalah gunung yang paling besar di kota Madinah. Dinamakan Uhud karena dia gunung yang tersendiri dari gunung yang lain. Coba nanti yang berangkat umrah ya, tanggal 27 insyaallah kita sudah berangkat dari Balikpapan menuju Surabaya, 28-nya baru kita ke Saudi. Nanti kita kalau di Madinah itu gunung itu sambung menyambung begitu. Nyambung. Nanti ada lagi sana putus, nanti sana lagi ada nyambung. Giliran gunung Uhud dia bersendiri, tidak ada nyambung kepada gunung yang lain. Maka disebut namanya Uhud, gunung yang menyendiri. Panjangnya itu kurang lebih 7 kilo. Tingginya tidak tahu berapa ya. Panjang sekali. Kalau 7 kilo berarti dari sini sampai ke Amburawang sana. Dari Gunung Tembak nih sampai ke pesantren, kurang lebih 7 kilo itu panjangnya. Setiap hari orang yang melihara anjing akan berkurang pahalanya 2 qirat. 2 sebesar gunung Uhud tadi. Itu resiko pertama. Belum lagi malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah orang itu. Karena Nabi juga pernah lama enggak didatangi Jibril. Jadi kata Nabi, kemana Jibril ini kok lama enggak datang-datang bawa wahyu. Nah, suatu saat Nabi bertemu dengan Jibril di tempat lain. Nabi tanya, Jibril kemana? Enggak pernah datang lagi ke rumah. Apa kata Jibril? Saya tidak bisa masuk ya Rasulullah ke rumahmu. Kata Rasul, kenapa? Karena di bawah ranjang ada anak anjing. Anak anjing. Kaget Rasulullah. Lalu Rasul pulang ke rumah, melihati di bawah ranjang, bahasa kitanya itu atau di bawah meja ada 2 ekor anak anjing.
Mainannya siapa? Mainannya Sayyidina Hasan dan Husain. Waktu itu belum dilarang. Maka Nabi pun mengeluarkan anjing tersebut. Setelah keluar, baru malaikat Jibril bisa masuk ke rumah lagi. Nah, jadi kerugian orang yang melihara anjing dalam rumah itu ada dua yang jelas. Pertama, pahalanya si pemilik itu 2 qirat hilang, dan malaikat rahmat tidak mau masuk. Habis pahala. Kalau di rumah atau di golong. Nggih. Dan biasanya orang yang melihara anjing itu biasanya itu tidak mau sholat juga orangnya. Ya, lihat aja orang yang melihara anjing dalam rumah biasanya nggak mau sholat. Ya kenapa? Karena malaikat rahmat tidak mau masuk, sehingga malaikat rahmat ini malas berteman dengan dia. Pun malakal maut. Nah, kalau malakal maut kada ada urusan dia. Dia malaikat rahmat, makanya tadi kan tulisannya malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat maut tidak ada urusan dia. Anjingnya memang takutan melihat malakal maut. Supaya malaikat maut datang melihara anjing lah. Kalau malakal maut kada bisa. Kada ada bisa menghalangi malakal maut lah. Ainama kuntum ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau sudah maut datang menjemput nyawa, maka tidak ada tempat untuk bersembunyi. Walaupun kalian bersembunyi dalam benteng yang kokoh, tetap tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tambus malaikat mautnya bisa nambus ya. Nah, tapi kalau malaikat rahmat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Ada beberapa hal penyebab malaikat rahmat tidak masuk. Makanya kalau malaikat rahmat tidak masuk, itu biasanya gersang itu rumah. Ya. Kalau dia gersang berarti yang masuk tuh jin. Pertama tadi anjing. Yang kedua orang yang junub, laki-laki junub atau perempuan yang junub nih. Sudah selesai berhubungan tapi belum mandi junub. Malaikat rahmat tidak masuk pun. Dingin dah. Ini malaikat rahmat tidak masuk. Yang ketiga patung. Nah, termasuk boneka yang dipajang. Makanya kalau anak kita bisi boneka itu selesai main bonekanya jangan dipajang. Karena kalau dipajang jadi patung. Hati-hati kita nang mainan-mainan tuh ada yang menempel di mana? Di kulkas. Itu jangan dipajang. Nggih. Dulu Abuya itu masih ingat, masih kecil ya. Masih belasan tahun. Ikut undangan sama Abuya Syarwani. Diajak ikut undangan. Nah, waktu itu orang mau berangkat haji apa gitu. Jadi sholat hajat di rumah. Nah, waktu sholat maghrib, sholat hajat dan sebagainya, orang yang bisi rumah ini punya semacam kendi yang ada gambar ini apa? Melingkar naga, nah melingkar begitu. Kemudian juga ada gajah, ada zaman bahari kendi atau gajah itu, warna biru atau warna apa. Abuya Syarwani ini kan kalau hendak menegur langsung takut tersinggung orangnya. Tapi pintarnya Abuya Syarwani tidak menegur secara langsung. Kata Abuya Syarwani, "Adakah sarung bahalai Jarsidin?" Kata Abuya, "Minta sarung bahalai." Orang kaget, ada apa maksudnya sarung bahalai ini? Kata Abuya Syarwani, "Minta sarung bahalai." Diambilkan aja sama tuan rumah sebiji atau 2 biji. Nah, setelah itu Abuya Syarwani bilang sama muridnya, "Itu buka," dia Abuya Syarwani. "Tutupin itu nang kendi-kendi nang gambar naga, gambar apa itu." Ditutupin. Nah, orang tuan rumah paham berarti, oh ini berarti ini yang Abuya enggak mau. Percuma kita sholat hajat kalau malaikat rahmat enggak mau masuk, malaikat enggak mau mendoakan. Ya. Nah, itu 3 hal tadi nih. Anjing, orang belum mandi junub, kemudian patung. Ya, jadi patung ini jangan dipajang.
Patung ini yang jelas adalah patung benyawa. Patung benyawa itu manusia atau binatang. Itu jangan dipajang. Tapi kalau patungnya manusia atau binatang namun separoh. Separoh nih, arti separoh itu kata ulama kira-kira patung itu hidup enggak kalau dia separoh badan saja? Atau apa ada patung tapi kada berkepala, kira-kira ada enggak manusia hidup tanpa kepala? Kalau hantu, kisahnya aja hantu kada berkepala. Siapa yang suka melihat hantu kada berkepala? Di film itu film, nang aslinya Bang ada? Belum ada lagi. Ada YouTube ada, jangan-jangan itu dibohongi aja konten supaya laku YouTube-nya. Nah, jadi kalau ada patung nang kada berkepala, ada ulama mengatakan itu enggak apa-apa. Kenapa ya? Karena mereka mengambil dalil waktu Nabi hendak masuk ke rumah. Nabi itu pas mau masuk enggak jadi masuk. Kenapa? Karena Siti Aisyah memajang korden, ya korden lah bahasa kitanya ya. Tirai atau korden kayak begini nah. Tapi bergambar burung. Ada gambar burung. Orang Bahari kan kayak bukan foto tapi kayak sulaman begitu nah. Burung. Rasulullah nggak mau masuk. Nah Siti Aisyah ini kan anaknya cerdas. Siti Aisyah itu cerdas orangnya. Walaupun tanpa disuruh sudah paham. Makanya Rasul itu sayang lawan Siti Aisyah karena kecerdasannya. Bahkan Rasul pun mengatakan ambillah oleh kalian kepada si perempuan ini, yakni Humairah, Siti Aisyah, sepertiga agama kalian. Artinya sepertiga agama itu ada di diri Siti Aisyah, saking kecerdasannya Siti Aisyah itu. Nah ketika Rasul nggak mau masuk, Nabi nggak menegur juga, Nabi cuma diam nggak mau masuk gitu. Siti Aisyah paham, pasti ada sesuatu yang Rasul tidak suka. Nah melihat korden tadi, ini kata Siti Aisyah ini masalahnya ini. Dilepaslah korden tadi, Siti Aisyah dilepas. Korden yang bergambar burung, bergambar apa gitu ya, dilepas. Kemudian dipotong-potong oleh Siti Aisyah. Kordennya ini nggak dibuang, dipotong, dijahit, dijadikan sarung bantal. Lalu bantal tadi yang bersarung potongan tadi ditaruh di tempat kedudukannya Nabi. Lalu Nabi itu pun bersender, Nabi kita pun bersender di bantal tadi yang ada sarung bantal, habis potongan dari burung, gambar burung tadi. Nah di sini menunjukkan bahwa burungnya, gambar burungnya masih ada, sulaman burungnya, tapi sudah kada berbentuk lagi. Nah dari itu sebagian ulama mengatakan kalau ada gambar patung burung, patung manusia atau patung binatang tapi kada sempurna, umpama kepalanya terpotong atau cuman segini aja, yang sekira-kira ada enggak binatang atau manusia kalau dia separuh badan ini bisa hidup, ada enggak kira-kira? Mungkin kada ada lah. Nah berarti kalau kada ada itu mengatakan ada ulama membolehkan. Gambar caleg. Nanti ulun terangkan masalah itu. Ini masalah patung dulu. Patung yang berjualan patung. Nah itu kena itu. La'ana Rasulullah SAW al-musawwir. Rasulullah melaknat orang yang mengulah patung, menggambar. Ya, mengulah patung itu. Siksaannya nanti disuruh di akhirat untuk menghidupkan patung itu. Kalau nggak bisa dihidupkan disiksa. Dan gak mungkin bisa menghidupkan karena yang punya nyawa adalah Allah Ta'ala. Baiklah ya, kita pelan-pelan ya. Tadi itu patung, itu gak boleh dipajang di rumah, itu mencegah daripada masuknya malaikat rahmat. Tapi kalau patungnya itu berbentuk bukan manusia atau bukan binatang, seperti pohon-pohonan, seperti ya pokoknya benda-benda mati lah, maka itu boleh. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, nanti ada tuh melewati kendi raksasa. Ya di Jeddah di mana tuh, enggak tahu masih ada atau kada. Sepeda Nabi Adam, digelar orang sepeda Nabi Adam. Padahal mana ada zaman Nabi Adam sepeda. Mana ada Nabi Adam. Karena saking ganalnya sepeda itu,
dipadahi namanya sepeda Nabi Adam. Baju gamis Nabi Adam, ganal baju gamisnya. Mana ada? Cuman saking ganalnya dibilangin gamis Nabi Adam. Nah di Arab sana gitu, di Mekah sana, Mekah Madinah. Tapi kalau di Riyadh katanya sudah ada patung di Riyadh. Karena si Raja siapa sekarang ini, pangerannya itu sudah masuk ke barat-baratan sudah. Ala kulli hal seperti itu ya. Itu patung. Lalu bagaimana dengan boneka? Bolehkah kita bermain boneka? Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah. Pulang dan Nabi melihat Siti Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Lalu Rasul bertanya, "Mahadihi, hai Aisyah, ini apa?" Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Banati, ini adalah anak-anak perempuanku." Artinya main boneka-bonekaan. Karena perempuan itu kan suka main boneka-bonekaan. Kalau sekarang ini atau tahun 90-an, 2000-an namanya boneka Barbie. Sekarang ada masih enggak boneka Barbie itu ya? Nah ya. Boneka-boneka. Ini boneka Barbie ya Rasulullah. Oh. Lalu kata Rasulullah tanya lagi, "Wa ma hadhihi? Ini apa?" "Wa ma hadha? Ini apa?" Kata Siti Aisyah, "Khail." Kuda ya Rasul. Kuda? Iya. Kata Nabi, "Emang kuda ada sayapnya?" Apa unicorn enggak apa namanya? Kalau unicorn yang bertanduk satu. Apa tadi? Pegasus. Pegasus. Kalau unicorn yang pakai tanduk. Pegasus. Kata Rasul, "Apakah kuda itu ada sayapnya?" Siti Aisyah kan orangnya cerdas, protesan juga. "Ya Rasulullah," kata Siti Aisyah, "apakah engkau enggak tahu Nabi Sulaiman kan punya kuda, kudanya ada sayapnya?" Mendengar jawaban tadi Rasul pun tertawa. Artinya benar, Nabi Sulaiman punya kuda, kudanya bersayap, bisa terbang. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman punya kuda sayap. Kemanapun Nabi Sulaiman mau mau mengontrol kerajaan, Nabi Sulaiman itu naik kuda. Nah suatu ketika Nabi Sulaiman itu sayang banget dengan kuda ini, membersihkan, dimandiin, disapuin, dikasih makan, sampai akhirnya gara-gara keasikan dengan kuda lupa mengerjakan sholat asar. Keasikan melihara kuda nih waktu asar lupa sholat. Lalu menyesallah Nabi Sulaiman, "Wah, ini gara-gara dunia, aku lupa dengan Tuhanku." Kata Nabi Sulaiman, "Ku tinggalkan kuda ini, ndak lagi aku ngurusin, biar aja. Daripada aku dimarahin Allah, lebih baik ku tinggal kuda ini." Allah mendengar pernyataan Nabi Sulaiman tadi, akhirnya senang. Oh, ternyata Nabi Sulaiman ini masih cinta lawan aku. Kada mengalahkan tuh kuda tadi, tidak mengalahkan cintanya kepadaku. Atas perbuatan Nabi Sulaiman itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman yang lebih hebat daripada kuda. Apa itu? Angin. Makanya akhirnya Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin. Kemana saja Nabi Sulaiman anak berangkat, ke timur, barat, selatan, utara, semuanya dengan angin. Angin datanglah, bawalah aku. Maka Nabi Sulaiman pun naik di atas angin. Angin membawa, terbang. Kuda tadi kada lagi dihiraukan. Itu jadi dari dalil ini maka para ulama mengatakan boleh hukumnya main boneka-boneka. Tapi ingat, setelah selesai main boneka-bonekaan jangan dipajang. Kalau dia dipajang, boneka manusia, boneka boneka binatang, itu jangan dipajang. Itu ada di Balikpapan, di Ring Road situ, ada namanya Istana Boneka. Ganalnya boneka. Mungkin tingginya ada 10 meter mungkin tuh ganalnya. Ganal, saking ganalnya ganal. Dipajang di depan di dalam etalase gede, tinggi sekali. Boneka beruang, Istana Boneka namanya. Nggih.
Nah, karena itu juga dalil-dalil yang kita sebutkan, para ulama Wali Songo mereka berdakwah pakai wayang. Zaman dulu ada Petruk, Gareng, siapa-siapa itu. Nah, Semar Misem. Datanglah Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, Sunan Bonang yang mereka abangan ya, yang mereka berdakwah dengan adat merakyat, terutama Sunan Kalijogo. Maka dibikinlah wayang tadi, bukan wayang golek. Kalau wayang golek kan bentuknya manusia. Maka dibentuklah wayang kulit. Kira-kira ada nggak manusia yang kurus kering seperti itu bentuknya? Hah? Yang di sini pakai mor, ada nggak kira-kira? Nada. Nah, disitulah dalil yang tadi motong-motong apa? Siti Aisyah motong korden tadi. Nah, kira-kira ada nggak manusia begitu, hidung mancung, leher kurus, tangan begini, neng? Nggak ada. Nah, makanya ini masuk kategori mainan. Ya, mainan. Setelah selesai ditaruh, makanya pewayangan itu setelah main wayang mereka taruh dalam peti. Dalam petinya dia. Baik, kita kembali tadi. Nah, itu ya. Nah, kemudian kata ulama itu patung yang utuh, ya. Begitu juga kalau patung yang tidak utuh, maksudnya tidak seperti ini kan kita utuh ya. Termasuk kata ulama patung yang nempel, apa bahasa kitanya? Cembung atau cekung. Itu yang Abuya cerita tadi, masih kecil Abuya ikut Abuya Sarwani, ikut selamatan, yang beliau melihat ada kendi tapi dikelilingin dengan naga. Naga itu menempel di kendi, tepian so melihat lah. Bahari itu. Kendi bahari, kendi naga, ada kendi gajah. Ini bentuknya naga tapi nempel, artinya separuh badan hilang. Separuh badan nempel di situ, jadi kan kelihatan. Nah, kata ulama itu termasuk patung. Termasuk sulaman. Jadi gini ya, kalau dipegang ini Nah, kalau dipegang nih ada cembung. Tahu cembung nggak? Cembung begini namanya. Nah, kalau cekung melengkung begini dia, melengkung. Nah, itu terasa dipegang. Atau kalau kita senter begini dia menimbulkan bayangan. Maka itu kata ulama termasuk patung. Nah, hindarkan kalau ada di rumah kita seperti itu. Tapi kalau memang ada begitu, sayang dibuang, kepalanya dipotong sekalian. Ya, dipotong atau badannya dipotong separoh, yang kira-kira nggak bakalan ada binatang hidup seperti itu. Bon? Nah, tapi untuk masalah foto, nah ini masalah foto caleg kayak foto ini para ulama banyak membolehkan. Yang tidak membolehkan itu cuma dari kalangan salafi saja, salafi wahabi. Ada waktu Abuya tahun lalu, bulan Rajab tahun lalu berangkat yang ke Turki itu. Ke Turki, waktu itu Abuya naik mobil taksi mau ke Tanim, mau ngambil miqat. Supirnya ini anak muda. Lalu Abuya cerita Indonesia itu suka ziarah, wah, ahlu syirik kata. Ini pun orang-orang suka syirik ini. Wah, kata Abuya, gimana ente bilangin anak syirik? Yang kita baca Al-Quran, yang kita apa semuanya Quran, itu sama ziarah itu nggak boleh. Lah, itu kita datangin Ka'bah batu, ke Arafah batu, ke Mina batu. Apa ente bilang nggak syirik? Diam dia. Siapa yang nyembah kuburan? Kita nggak nyembah kuburan, kita ziarah. Kata Abuya, orang datang ke kuburan itu ada 3, tergantung niatnya. 1, nyembah kuburan, ini syirik. Kalau ada orang nyembah kuburan, menyatakan kuburan itu sebagai Tuhannya, syirik namanya. Syirik jali, syirik yang nampak. Yang kedua, orang bertawasul, ziarah bertawasul. Nah, bagi kami boleh, bagi ente Wahabi nggak boleh, haram bagi ente. Kami boleh. Yang ketiga, semata-mata ziarah, itu boleh, sepakat. Kami boleh, ente boleh. Diam dia. Jadi jangan mentang-mentang orang ziarah katakan syirik semuanya.
Billy bid'ah, wah ini ente sembarangan. Nah, akhirnya dia ngomong lagi masalah foto. Itu foto ulama-ulama, dipoto ulama ditaruh di dalam rumah. Entar dulu kata Abu ya, kan ya? Ente masalahnya masalah foto atau masalah ulamanya? Masalah fotonya. Abu ya cuci otaknya dia. Ente di rumah punya TV enggak? Katanya enggak punya. Punya HP enggak? Punya katanya. Kata Abu ya, itu HP itu lebih parah dari foto. Kalau foto cuma berdiam, itu HP bergerak dia. Bergerak kata Abu ya. Ente bilang syirik. Ente pegang syirik di tangan itu. Akhirnya pas jalan begitu ada foto rajanya, foto poster raja begitu. Nah tuh, sup hinak tuh. Nah lihat sana tuh. Itu syirik itu kata Abu ya. Itu foto rajamu tuh nah, gedenya itu. Diam dia gitu kan. Jadi kalau masalah foto, ini para ulama kita banyak membolehkan. Kenapa? Karena foto itu satu, kalau dipegang nggak ada rasanya. Kayak kita megang kertas saja. Di center nggak timbul, nggak ada bayangannya. Kemudian kenapa dibolehkan? Karena itu cuman teknologi menangkap cahaya kemudian dimasukkan ke dalam gambar ini. Beda kalau lukisan atau sulaman, dia nimpul, berasa. Itu kalau di center dia ada timbulnya, ada bayangannya. Nah itu yang nggak boleh tadi. Kemana-mana kita cerita nih masalah. Iya penjelasannya tadi ya. Masalah anjing. Jadi anjing apa tadi? Orang junub, apalagi tadi? Patung. Nah, kemudian ada yang mengatakan, ini ada ulama mengatakan pohon Natal. Bentar lagi Natalan nih. Ya, mohon maaf ya. Kita orang Islam ada yang mengatakan pohon Natal itu jangan ada dipasang di rumah. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan pohon Natal ini adalah pohon yang dijadikan untuk membakar Nabi Ibrahim waktu di Babilonia di Irak waktu itu. Nah, itu Nabi Ibrahim dibakar dengan pohon Natal tadi, pohon cemara. Lain pohon gorkot. Kalau pohon gorkot itu pohon yang ditanam sama orang-orang Yahudi sekarang, karena pohon gorkot itu saja nanti di akhir zaman yang tidak bisa bicara. Kalau pohon dinding bicara semuanya. Hai kaum muslimin, kata dinding, kata pohon, di belakangku ini ada musuh kalian. Kita tinggal datang, ketangkap. Islam, masuk Islam atau tidak? Kalau masuk Islam, aslim taslam. Masuk Islam kamu, maka kamu akan selamat. Tapi kalau nggak masuk Islam, ditawan atau dibunuh. Jadi nggak perlu nanti di akhir zaman itu main silat tuh. Cukup Allahu Akbar, dinding meletus. Allahu Akbar, tank meledak. Nanti itu di zaman Imam Mahdi. Kalau sekarang belum. Allahu Akbar, kalinya dia meledak. Terkena bom. Di Palestina kan ya. Mudah-mudahan semuanya selamatan saudara kita di Palestina ya. Insyaallah. Nah, jadi itu beberapa hal yang mencegah seseorang mencegah malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah. Nah, kembali ke masalah anjing tadi. Coba perhatikan ya masalah anjing ini. Seorang perempuan, dalam riwayat yang lain seorang pelacur ya. Nah, kemudian dalam riwayat ini Bukhari Muslim laki-laki. Tidak usah dipermasalahkan mau laki mau perempuan atau siapa. Yang penting hadisnya ada seseorang menolong anjing yang sedang kehausan. Anjing adalah najis mughalladhah, kemudian tidak boleh dimakan, tidak boleh dipelihara dalam rumah kecuali ada hajat. Kalau ada hajat umpama jaga kebun, jaga ayam, ternak ayam, jaga ternak itu boleh. Ya, tadi yang orang melihara kandang ayam biasanya itu ada anjingnya. Untuk apa? Kandangnya ada anjingnya. Untuk apa? Mengusir babi, ya, mengusir babi hutan sama babi kepala hitam. Babi hutan atau babi kepala hitam, pencuri maksudnya. Ada anjing itu ya, ada mengusir ular macam-macam anjing tadi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh. Nah, kalau seandainya ada seseorang menolong anjing yang sedang kehausan masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana kalau di antara kita menolong seseorang
sesama kita. Tidak usah kita pandang apa agamanya, apa sukunya, apa warna kulitnya. Kalau dia kesusahan kita tolong dengan ikhlas tulus karena Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan surga kepada kita melebihi surga dari orang yang ada di Bani Israel itu yang tadi dia menolong anjing. Nah, jangan sampai kita menzalimi orang, tapi tolonglah seseorang kalau kita mampu. Kalau nggak mampu jangan. Ya. Gunung Semeru lagi meletus, injam dulu 100. Ntar dulu kita lihat-lihat ini pacangan bayar apa enggak. Kalau pacangan enggak bayar, ya nggak usah dikasih dulu. Ya mohon maaf, saya tidak bisa nginjamin 100, aku kasih aja nah 50. Kenapa? Potongan kamu ini kalau sudah utang nggak bakalan bayar. Daripada sakit hati, nah sudah injamin aja. Atau dosa sama sekali, lewati dulu ya. Ya, nggak ada duit kecil. Oh, enggak apa-apa, enggak ada duit kecil, duit besar boleh. Nanti ada kembaliannya adanya. Ala kulli seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa coba lihat, menolong anjing saja yang orang pikir itu tidak ada pahalanya, ternyata ada pahalanya. Makanya kata Nabi tadi bilang, kata sahabat, ya Rasul, apakah kami memberikan makanan, minuman kepada binatang-binatang ternak kami itu ada pahalanya? Kata Nabi ada. Bukan hanya kepada binatang ternak, bahkan semua binatang yang mempunyai jantung, yang mempunyai limpa, artinya binatang hidup nih, kita berikan, maka dapat pahala. Di sini nih ya, binatang apapun, bukan hanya binatang yang peliharaan, binatang apapun boleh kita tolong. Semut, makanya guru sekumpul itu kan kisah manakibnya, membawa sesendok gula ke depan pelataran situ. Kenapa guru mau gula? Bersedekah lawan semut. Jangan Sidin. Saking rahmatnya Sidin, jangankan sama manusia, sama binatang pun beliau saking rahmatnya begitu. Nah itu orang-orang wali seperti itu dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah jadi kita tolong. Namun kita lihatnya juga, kalau binatang itu berbahaya jangan. Binatang ular umpama, ini ular kobra, aku mau pelihara, mau kasih makan, jangan. Itu yang di Samarinda, orang melihara harimau. Mungkin berapa hari nggak dikasih makan, pas dikasih makan sama apa namanya pembantunya diterkamnya. Nah, makanya kata ulama, memelihara binatang-binatang buas itu hukumnya makruh. Kalau membahayakan bisa jadi haram. Hukumnya makruh karena nggak ada manfaatnya. Binatang itu instingnya berbeda. Kalau binatang buas itu bukan instingnya itu insting penyerang. Jadi bahaya melihara binatang-binatang seperti itu. Sehingga binatang-binatang yang bahaya seperti ular atau binatang-binatang yang membawa mudarat seperti tikus, seperti lalat itu boleh dibunuh. Boleh dibunuh, nggak apa-apa. Hukumnya sunnah membunuh binatang-binatang itu. Ya, tapi membunuhnya dengan cepat, jangan lalat terbang ngotok masih hidup lalatnya. Ini nih, dicopotin sayapnya satu-satu, dicopotin kakinya, baru diinjaknya. Haram hukumnya. Membunuh dengan cara pelan-pelan seperti itu. Fahim tuh? Ya, ala kulli hal. Insyaallah rombongan nanti akan berangkat tanggal 27 Desember 2023. Ya. 12 hari, totalnya 14 hari ya kalau dari Balikpapan kurang lebih. Kembali mungkin tanggal 9 Januari 2024. Jadi 2 tahun di sana. Dari 2023 sampai 2024, 2 tahun. Kemudian setelah kembali kurang lebih mungkin nanti 12 hari atau kurang lebih 12 hari ulun berangkat lagi rombongan kedua membawa jamaah tanggal 22 Januari 2024. Nah, yang untuk Desember ini sudah tutup karena sudah lama tutupnya karena kehibakan. Yang Januari masih ada seat bangku kosong. Siapa tahu ada jamaah yang kepingin berangkat di tahun 2024 awal tahun 2024 Januari. Kita ada paket 12 hari dengan harga 32 juta rupiah. Nggih. Insyaallah sehat insyaallah.
Kemudian siapa yang kepingin membadalkan umrah bagi keluarganya yang sudah meninggal dunia, insya Allah kami siap membantu untuk membadalkannya langsung. Untuk masalah ujrah, bisyarah dan lain sebagainya nanti main telepon-teleponan saja, kita bisa nego-negoan. Kemudian siapa yang kepingin berangkat haji 2024 langsung tanpa menunggu, harganya ada dua versi, satu 185 juta bintang 3 dan yang kedua 195 juta bintang 5. Ini sudah ada 5 orang yang mendaftar. Siapa tahu masih ada yang mau ikut mendaftar haji. Ya, mungkin seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.